Aja, karena ini tadi di folder. Nah, coba kita pindahin yang ini, klik pindahkan layar. Nah, jadi dia otomatis cuma pindah ke ini, di layar yang ini aja, nggak mau pengaruh di layar lainnya. Gitu. Misalnya kamu pindahin ini ke sini, nah bisa begini. Tuh. Kemudian ini ada bagian balikan warna layar. Jadi ini tuh misalnya warna misal gini, ini aja. Kalian mau balikin warnanya ke nih, dia otomatis akan ke inverse warnanya. Dia inverse warna dari gambar kalian. Tuh, kayak gitu dia. Fungsinya itu kayak gini, misal kalau kalian ingin membuat gambar yang kayak gambar apa sih itu namanya? Pokoknya gambar-gambar yang kayak gini lah. Dia tuh pakai fitur ini aja tinggal. Tuh. Tapi ini berlaku untuk misalnya nih, kalian gunain ini. Gunain balikan warna ini. Dia hanya berlaku untuk jadi dia tuh hanya berlaku untuk gambar misalnya kalau kalian balik. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian ingin, misalnya kalian mau ini tuh warna apa gitu, kalian balikan dulu. Nih, warna apa baru kalian klik ini. Jangan kalian, maksudnya tuh jangan kalian pakai ini dulu baru kalian gambar. Jangan. Jadi kalian gambar dulu sesuaiin semua warnanya. Ketika udah selesai baru kalian balik kayak gini. Jadi dia otomatis akan membalikkan warnanya. Dan terus ini bagian hapus layar. Nah, bagian hapus layar itu kayak gini. Tuh, dia akan hilang. Bagian layar ini itu akan hilang semuanya. Jadi, misalnya kalian, aduh aku gak suka nih. Jadi kalian gak perlu harus hapus satu-satu gambarnya kayak gini. Kalian tinggal pakai aja fitur hapus layar ini. Dia otomatis akan kehapus sendiri. Semua yang ada di layar itu akan dihapus dalam satu layar ini. Tuh, otomatis akan kehapus sendiri. Terus ada lagi fitur menggabungkan. Nah, fitur menggabungkan ini untuk menggabungkan per layar kalian. Misalnya kalian ingin menggabungkan gambar ini sama ini. Misalnya kita atur dulu. Nih, misalnya kita atur dulu kayak gini. Ini kan jadi, ini kan gak mungkin kan kita pindahin satu-satu. Nah, kalian bisa gabungkan layar ini sama layar ini. Biar jadi satu. Kayak gini. Kalian gabungkan. Nah, dia otomatis akan kegabung kayak gini. Tuh, kalian bisa atur nih. Tuh, dia udah kegabung kayak gini. Jadi nggak perlu diatur satu-satu. Nah, oke. Okay. Dan ini untuk bagian hapus layar. Nah, ini hapus layar ini dia akan menghapus semua sama layar-layarnya. Bukan isi dalam layarnya, tapi layarnya yang dihapus. Misal Cici mau hapus bagian ini. Dan klik aja bagian hapus. Tuh, dia otomatis akan hapus. Kayak ini tuh. Disisain cuman layar-layar yang lainnya aja. Terus ini untuk edit lapisan penyesuaiannya. Terus ini untuk ngatur warnanya. Jadi kalian bisa pakai skala bambu berwarna atau pilih kepadatannya ini. Pilih kepadatan itu maksudnya menseleksi semuanya ya. Jadi selain dari fitur seleksi yang ini, kalian juga bisa pakai fitur seleksi yang ada di sini. Tuh, jadi dia akan menseleksi semua gambar yang ada di layar ini. Jadi otomatis akan terseleksi. Tuh.
Terus di sini ada ubah nama layarnya. Kamu bisa pilih, kamu bisa namain nama layarnya kayak gini. Tuh, nih. Jadi dia kan sebelumnya kan kayak gini. 2, 3, 4. Nah, kalau di sini kalian bisa namain layarnya. Contohnya kayak gini. Terus ada yang namanya simpan layer sebagai PNG transparan. Nah, di sini kalian bisa simpan layer per layer gambar kalian. Misalnya nih, Cici cuman pengen simpan gambar yang di layar ini aja. Kalian bisa klik ini, terus kalian pilih simpan layar PNG sebagai transparan. Nah, otomatis dia akan masuk ke galeri. Terus lanjut untuk bagian ini, Alphalog. Alphalog itu untuk memilih seleksi gambar kalian di layar ini. Misal kayak gini. Nah, Cici gambar, Cici gambar ini. Kalau kalian aktifin Alphalog-nya, nah dia otomatis akan mengunci bagian gambar ini aja. Jadi kalau misalnya kalian ingin gambar, kalau kalian hidupin si Alphalog ini tadi, dia nggak akan menggambar area yang lainnya. Cuman bagian area ini aja. Tuh. Ini memudahkan kalian juga selain fitur seleksi, kalian juga bisa gunain ini. Jadi cuma bagian ini aja yang dipilih dan yang digambar cuma area ini aja. Gitu. Ketika kalian matiin, otomatis dia udah kayak biasa. Kalian bisa gambar lagi. Hmm. Terus ada lagi bagian pangkasan. Nah, pangkasan ini, misalnya nih, kalian ada gambar kayak gini. Saat Cici mau warnai bagian mata yang ini. Nah, kan gak mungkin mau kita, eh misalnya kalian ingin shading bagian ini. Kan gak mungkin kita kayak gini kan, nyebar kemana-mana dia. Jadi untuk membuat dia jauh lebih rapi, kalian bisa pakai fitur si pangkasan ini. Nah, caranya kalian tambah layer baru, terus kalian aktifin pangkasannya ini. Nah, dia akan otomatis akan memilih bagian area yang ada di layar ini aja. Jadi kalian bisa leluasa nih. Ini dulu layarnya, kita bisa leluasa gambar yang ada di dalam pangkasan ini. Dia yang ada di layar sebelumnya. Gitu. Jadi dia akan menggambar layar yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Dia nggak akan nyebar kemana-mana jadinya. Sama kayak fitur seleksi. Tapi dengan pangkasan ini, kalian bisa menambah layernya sebanyak mungkin nih kayak gini. Jadi layer 1, layer 2, tapi cukup di area layar ini aja. Jadi nggak mengganggu layer yang lain. Nah, saya mau pakai ini, tuh. Dia nggak akan mengganggu layer yang ada di sebelumnya. Jadi kalian lebih leluasa untuk men-shading gambar kalian. Dia nggak akan menghapus layer yang ada di bawahnya. Karena udah kita pisahin layarnya tadi. Tuh. Biasanya itu digunakan untuk men-shading. Jadi memudahkan kalian untuk men-shading gambar.
Di sini juga ada bagian modus perpaduan. Nah, di sini Bispen juga menyediakan perpaduan untuk gambar-gambar kita. Misalnya nih, Ci udah nih nge-shading yang ini tadi. Nah, kalian tinggal pilih. Nah, di sini punya lengkap. Misalnya kalian mau pilih ini ya, untuk highlight, biasanya itu pilih yang bagian menambah ini. Tuh. Jadi itu untuk memperpadukan eh, si layer ini tadi, memadukan gambarnya. Bebas kalian pilih apa aja tuh. Tergantung selera masing-masing aja tuh. Kalau untuk mempergelapnya yang bagian ini, untuk mencerahkan yang bagian ini, untuk kontras yang bagian yang ini, untuk perbedaan bagian yang ini, untuk warna bagian yang ini. Tuh. Diatur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing aja. Dan ini untuk bagian pola layernya. Untuk pola layer itu kayak gini. Tuh. Kalian bisa pilih. Nih. Misal kalian ingin buat manga nih. Biasanya kan manga kayak gini nih shadingnya. Tuh. Kalian otomatis gak perlu kalian gambar satu-satu kayak gini. Gak perlu kalian titikin satu-satu. Dia otomatis bakal kayak gitu layarnya tuh. Udah langsung nitik-nitik. Jadi misalkan kalian kayak gini. Misalkan kalian punya gambar kayak gini. Nih. Kalian nggak perlu lagi mau nitikin yang satu-satu kayak gini biar dia jadi bagus. Kalian tinggal klik aja nih untuk polanya. Jadi ini untuk pola layer ya. Jadi pola layer itu bakal otomatis dia kayak gini tuh. Gak perlu ribet-ribet lagi gambarnya. Tinggal pakai ini aja. Sesuai kebutuhan kalian. Kayak gini. Dan dia bakal jadi kayak gini. Aduh, sorry. Ini untuk semua area dia bakal kayak gini di gambarnya. Tuh, semuanya bakal kayak gini tuh. Dia akan menyesuaikan kayak gitu. Oke, untuk bagian layar selesai. Lanjut untuk bagian ini. Nah, di fitur Ibis Pen juga itu punya fitur ini. Di sini ada namanya jendela referensi. Di sini kalian bisa pencet. Nah, jendela referensi itu kayak gini. Misal kalian ingin referensi gambar apa gitu. Nih, misal kalian ingin, eh, oh aku pengen gambar ini sebagai referensi. Nah, kalian bisa nih pakai fitur ini. Memudahkan kalian supaya nggak harus bolak-balik buka Pinterest atau bolak-balik ini atau pakai device lain untuk menggambar, kalian bisa pakai ini aja. Jadi ini kalian tambah layar, kalian bisa nih ikutin gambar yang ada di referensi itu. Bisa kayak gini, kalian gambar sesuaiin sama referensi kalian yang kalian inginkan, kayak gitu. Kalian bisa pilih untuk impor gambar, ditambahkan referensi ini. Kalau mau hapus referensi itu bagian ini, dan posisi referensi kayak gini misalnya. Kan referensinya ingin kayak gini misalnya. Kan bisa reset posisinya kayak gini. Tuh. Atau kalau kalian mau lihat gambar kalian, bisa kayak gini juga. Referensi dari gambar kalian. Jadi ini kan bisa seleksi nih. Bagian apa, ini bagian apa dari gambar kalian. Ketika kalian zoom, nih, tuh.
bisa hapus ke bagian sini. Nah, lanjut. Ini untuk pengaturan kisi. Jadi, pengaturan kisi itu kayak gini. Tuh, untuk mengatur kisi-kisinya aja. Ini manuskrip manga. Untuk mengatur apa ya? Biasanya itu dibuat untuk manga. Biasanya kalau untuk basic gambar nggak perlu pakai ini. Nah, di sini juga ada namanya berpixel atau mulus. Jadi kalau misalnya kalian ingin gambar kalian itu mulus, kalian bisa pakai ini. Jadi gambar kalian itu nggak akan berpixel. Maaf, ini gara-gara pakai kisi. Nah, kita matiin dulu kisinya. Nah, kalau misalnya berpixel, dia bakal kayak gini. Tuh, dia bakal berpixel kayak gini ketika di zoom. Tapi kalau mulus, nah dia bakal mulus kayak gini. Oke, selesai. Nah, lanjut untuk bagian ini. Sebelahnya ada bagian seleksi lagi. Nah, di sini itu digunakan ketika kalian itu gini-gini. Kalian bisa gunain ini, fitur ini. Untuk kecil, kalian pencet ini. Kalian bisa juga nih atur dari sini. Balikkan area seleksi. Atau kalian mau hapus layernya, juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian bagian seleksi ini aja yang diseleksi, terus kalian pengen hapus, tinggal hapus aja. Jadi sisain area yang kalian seleksi aja. Gitu. Kalian bisa matiinnya lewat sini. Otomatis seleksinya akan mati. Dan yang lain-lainnya juga. Nah ini yang biru-biru ini berarti dia diseleksi. Tuh. Kalau udah biru-biru gini berarti dia area yang diseleksi aja. Tuh. Kalian bisa matiin lewat sini. Terus kalian bisa berbesar dan kecil. Kalian bisa potong juga sini. Tuh, kalian bisa potong. Dan kalian bisa salin. Gini. Dia otomatis akan tersalin ya. Ini. Kalian bisa tempel. Nih, kalian bisa tempel gambar yang kalian salin tadi. Tuh. Oh iya, di fitur ini juga tuh punya yang namanya layer seleksi ini kayak gini. Kalian bisa gambar seleksi layer yang mana yang ingin kalian ambil. Kalau kalian ingin dia lebih rapi, beda dengan lasso art yang ini. Yang lasso art kan dia kayak gini. Tuh, kan bisa juga nih pakai kuas aja untuk menyeleksi area-area yang ingin kalian seleksi. Itu misalnya kayak gini. Hmm. Kalian seleksi bagian ini, di bagian ini, terus kalian pindahkan nih, mau yang mana yang kalian seleksi. Misal bagian ini, layer yang ini, yang kalian seleksi ini. Dia bakal otomatis terseleksi yang ini. Kalian bisa hapus, atau kalian bisa potong nih, kalian potong, terus kalian tempel, tuh kayak gini. Kalau misalnya nggak di layar yang kalian seleksi, misal di sini, di area ini, dia otomatis akan menyeleksi layar yang ini. So, kalian hapus nih. Tuh, bagian ini aja dia yang kehapus karena bagian seleksinya tadi. Tuh, karena di layar yang ini. Tuh, dia kayak gini. Sesuaikan layarnya dengan yang kalian pilih. Oke, selanjutnya bagian stabilizer. Nah, untuk stabilatornya, kayak gini. Misal kalian menggambar nih, menggambar. Kan bisa tuh stabilizernya. Ini perbedaan kalau misalnya stabilisatornya mati. Tuh,
dengan stabilatornya hidup. Misal di 10. Nah, ini membuat gambar kalian itu tuh lebih rapi dan lebih stabil. Kalau misalnya kalian matiin stabilatornya, bisa aja kalian tuh tangannya yang tremor, kalian gambarnya tuh bisa-bisa gak rapi nih, kayak gini tuh. Tapi kalau kalian misalnya kalian sepuh, mungkin bisa pakai ini. Tapi agar dia lebih stabil, ya pakai ini aja. Dia lebih rapi, lebih smooth menggarisnya. Lebih enak untuk digaris. Dan di sini ada yang namanya paksa pudar. Paksa pudar ini dia memaksa si pen ini tadi memudar. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan, kalian misalkan gambar kayak gini, tuh ujungnya akan otomatis lancip kayak gini. Tuh, dia akan memudarkan ujungnya kayak gini. Nih, kalau panjangan awalnya aja. Tuh, dia akan lebih tajam. Nah, akhirnya juga diatur. Ini sama-sama nih, sama. Kalau kalian matiin, dia nggak akan kayak gitu tuh. Ujungnya nggak akan lancip. Terus kalau kalian klik ini, dia akan ada bentuk linear dan bentuk halus. Kalau bentuk linear, dia kayak gini. Tuh, dia akan lebih tajam kayak gini. Selanjutnya, yang juga ada seketika dan setelah. Itu maksudnya kayak gini. Seketika itu, kita menggores apa adanya. Apa adanya ada di sini. Beda misalnya kalau kita klik setelah, nah setelah ini, dia otomatis akan diatur oleh Ibis Pen itu sendiri. Misalnya kalau kita gambar ini, nah dia otomatis akan langsung rapi. Saat kita matiin ini. Tuh, dia akan diatur sendiri oleh Ibis Pen. Tuh, tuh. Jadi Ibis Pen akan membuatnya itu jauh lebih rapi. Beda kalau misalnya kita matiin, dia menggambar apa adanya yang udah kita gambar. Nggak diatur-atur lagi sama Ibis Pen. Nah, oke. Dan di sini juga ada tools yang dimana sebagai alat gambar yang gampang untuk kalian gambar. Misal kayak gini. Misal kalau kalian pakai ini, yang garis ini, kalian bisa menggambar garis otomatis tanpa harus gambar manual. Jadi, kalau misalnya kalian ingin menggambar garis, kalian tinggal pakai fitur ini aja. Dia menggaris otomatis sesuai keinginan kalian. Tuh, kayak gitu. Terus lagi ada yang namanya persegi panjang. Persegi panjang ini sama, kalian bisa atur nih persegi panjangnya. Jadi nggak perlu atur-atur lagi. Oh ya, kenapa ini ujung-ujungnya lancip? Karena pena yang kita gunakan. Jadi pena yang kita gunakan itu juga mempengaruhi keujungannya ini. Misal kalau misalnya kalian pengen dia itu nggak lancip kayak gitu, kan bisa pilih pen yang berbeda. Misalnya yang ujungnya nggak lancip kayak gini. Nah, ketika kalian gambar, ujungnya akan kayak gini. Menyesuaikan dengan pen yang kalian gunakan. Kalau kalian pakai ini, ujungnya kan kayak gini. Otomatis dia kan kayak gini. Tuh. Bergantung dengan uh, kuas yang kalian gunakan juga. Nah, di sini ada bentuk lingkaran. Lingkaran kayak gini. Ada juga oval. Ada juga yang ini, persegi panjang, sudutnya bulat. Kayak gini. Tuh. Yang bisa atur juga kecil besarnya di sini. Terus, nah bagian kurva Bezier ini ya. Bezier ini, kurva Bezier ini. Kalau ketika kalian ingin membuatnya kayak gini. Titik per titik kalian atur. Misal kalian mau buat apa gitu, mau buat ini,
bentuk ini. Kan bisa aturnya tuh kayak gini. Mengaturnya tuh jauh lebih gampang dan gak harus garis-garis lagi. Kalian bisa ngaturnya tuh jauh lebih gampang dengan menggunakan ini. Dia akan menggambar titik per titiknya. Tuh. Bisa juga atur warnanya sesuai selera kalian. Akan berbeda warnanya. Bisa kalian geser, bisa kalian tambah. Ketika udah, kalian tinggal klik checklist yang ini. Dan udah selesai. Juga nih, ada polyline ini. Polyline itu sama kayak tadi, cuman dia enggak yang garis melengkung kayak gini. Dia yang garisnya kaku kayak gini. Tuh, dia lebih kaku. Bisa kita atur juga warnanya kayak gini tuh. Itu atur stabilisatornya. Terus ada juga yang namanya fitur penggaris. Nah, ini adalah fitur untuk menggaris. Ini ada untuk penggaris yang biasa. Misalnya kalian ingin garis-garis yang biasa kan bisa pakai ini. Duh, kan bisa garis pakai ini. Garis yang kalian hasilkan itu akan presisi sesuai dengan garis-garis dari penggarisnya ini. Kalau misalnya kalian miringin, dia akan miring juga kayak gini. Menyesuaikan penggaris sudut penggaris kalian ini. Untuk mematikannya, kalian bisa klik off. Dan untuk menghidupkannya, kalian tinggal pencet aja. Terus kalian di sini juga ada penggaris yang bentuknya lingkaran kayak gini. Tuh dia versi yang lingkaran. Kalian bisa kecilin. Ini. Terus ada juga yang kayak gini. Nah ini untuk mengatur oval dan ini. Kalau bedanya dengan penggaris yang lingkar tadi, ini dia lebih oval dan bisa diatur kayak gini. Hmm. Terus juga ada penggaris kayak gini. Penggaris yang kayak gini tuh dia yang bisa buat apa ya? Buat gambar-gambar kalian yang gambar kayak gini lah. Biar lebih gampang tuh garisnya. Jadi lebih rapi dan presisi. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai penggaris ini. Kalian balik-balik kayak gini. Gini. Gak perlu lagi. Kalian tinggal pakai penggaris yang ini. Jadi dia langsung otomatis penggaris kayak gini. Jadi gambar kalian tuh jauh lebih rapi. Kayak gitu. Oke, di penggaris ini juga ada yang namanya penggaris simetri. Nah, penggaris simetri ini biasanya digunakan buat gambar kalian itu simetris. Misal, kalian gambar log, tuh, nih, dia gambar kalian itu kan jauh lebih simetris antara kanan dan kirinya. Tuh, dia kan simetris kayak gini. Kan juga bisa ngaturnya dengan cara kayak gini. Kalau kalian ingin dia kayak gini, misal, tegak lurus. Bisa kalian atur kayak gini. Tuh. Hmm. Jadi gambar kalian tuh lebih simetris. Biasanya yang itu digunain buat kalian gambar-gambar yang simetris gitu. Tuh. Buat gambar kalian itu jauh lebih
antara sisi kanan dan kiri itu sama. Tuh. Terus ada juga yang ini versi yang simetrisnya itu sama. Jadi ketika kalian gambar satu aja di sini, yang lain itu akan mengikuti. Ini buat gambar kalian itu lebih presisi kayak gini. Kan bisa atur juga seberapa banyak. Jadi kalian nggak perlu lagi gambar satu-satu kayak gini. Bisa kalian gambar satu-satu kayak gini. Nggak perlu lagi, kalian tinggal pakai aja fitur ini. Jadi kalian tinggal tarik garis, gini, set, udah jadi. Kalian bisa menyesuaikan aja seberapa banyak yang kalian gunakan. Hmm, kayak gini. Terus ada lagi yang namanya ini. Ini dia jauh lebih banyak dan lebih simetris lagi itu. Dia kan jauh lebih banyak kayak gini. Misalnya itu kayak buat bentuk-bentuk abstrak. Nah itu ini. Oke lanjut bagian ini. Nah bisa ini tuh bisa kalian gunakan, bisa kalian gambar nih. Eh, bisa kalian gambar kayak gini. Dia tuh akan menyesuaikan gambar kalian. Nih, dia akan mengikuti ritme dari garisnya tadi. Jadi biasanya tuh digunakan buat kayak buat jalan, buat itu bisa kayak gini. Kayak mau buat jalan ke sana. Tuh, bisa nih pakai ini. Silakan kunci, kalian garis aja. Ini tuh, dia akan menyesuaikan. Tuh. Nah ini dia sama tapi dalam bentuk kubus. Begitu, bentuk kubus. Tuh, dia jauh lebih menyesuaikan dengan ininya. Dah, itu untuk garis. Nah, di sini juga kita di Spain itu menyediakan berbagai macam material yang bisa kalian gunakan. Misalnya kalian ini semua free, jadi kalian bisa gunain semuanya. Kalau kalian mau membuat chibi, kalian bisa nih tinggal pakai aja ini fitur ini. Udah deh tinggal kalian gambar, tinggal kalian warnain sesuai dengan selera kalian. Kalian bisa pilih yang mana aja. Ini untuk mempermudah kalian dalam menggambar bagian rambut. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian gunakan. Ini juga ada untuk material, building, untuk chibi. Ada banyak banget yang bisa kalian gunain. Berbagai pose, jadi ada tekstur yang bisa pakai ini.
untuk background atau untuk apa sesuai kebutuhan kalian masing-masing aja. Dan masih banyak lagi material yang bisa kalian gunakan. Ini juga ada elemen-elemen, elemen-elemen kayak gini. Jadi nggak perlu ribet lagi buat gambar sendiri. Bisa diatur aja kayak gini. Kan bisa atur-atur. Untuk atur-atur. Misalnya warna. Ini, kamu nggak suka warna ini kan? Tinggal atur aja warnanya. Di bagian filter. Nah, kalian atur warnanya mau warna apa. Misal, nih, kan bisa pilih di warna mono yang ini. Otomatis akan mengganti warnanya. Tuh, sorry. Oh, tuh, bisa pakai yang ini. Tuh, dia akan berganti warnanya. Oke, kayaknya sekian itu aja untuk pengenalan dasar atau pengenalan singkat dari tools dan fitur yang ada di Wishpay.